adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Pagi hari ini Kakak Nanda akan mengajak adik-adik untuk bersyukur. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita diberikan kehidupan yang baru. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, kita sama-sama pujikan hari ini harinya Tuhan. Marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena pagi yang begitu cerah. Tuhan masih melindungi kami, memberkati kami sehingga kami bisa berkumpul meskipun hanya lewat online, tapi tidak akan membatasi semangat kami untuk bersekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hayo, siapa yang di sini sudah mengasihi dirinya sendiri? Siapa yang sudah mengasihi orang tuanya? Tapi siapa ya yang lupa kalau Tuhan juga perlu dikasihi? Oleh karena itu, mari kita pujikan Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Mari kita pujikan dengan penuh sukacita. Dengan membaca kitab suci dan berdoa setiap hari, firman Tuhan dekat dengan kita sehingga kita bisa bertumbuh dan berkembang, dan Tuhan akan memampukan kita di kehidupan kita sehari-hari sehingga Tuhan Yesus akan menjadikan kita sebagai anak terang. Mari sama-sama kita pujikan Aku Anak Terang. Aku
Shalom adik-adik semuanya. Halo, apa kabarnya anak-anak hari ini? Puji Tuhan, semoga hari Minggu ini semuanya dalam kondisi yang sehat, semuanya dalam kondisi yang tetap semangat ya untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur tadi anak-anak semuanya sudah menaikkan puji-pujian ya bersama dengan Kak Nanda. Nah, sekarang tiba waktunya kita akan menenangkan hati kita akan meneduhkan hati kita untuk membaca, merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama. Mari sebelum kita membuka ayat Alkitab kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangan semuanya. Yuk, yang masih dari tadi masih mungkin ya sibuk sendiri ya, mungkin karena masih beraktivitas, mungkin yang hari ini mengikuti secara online di kanal YouTube GKI Kediri ini, ada beberapa yang sedang di dalam perjalanan di luar kota, mungkin ada yang sibuk di rumah keluarga, nenek kakek atau di manapun ya, mungkin ada yang sedang di kamar hotel hari ini. It's okay, nggak apa-apa ya, tetapi mari saat kita berdoa semuanya, mari ambil sikap yang tenang di hadapan Tuhan. Kita menghargai waktu-waktu kita bersama Tuhan ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur karena Allah yang masih menyertai kehidupan kami penuh dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa hidup kami tidak selalu baik-baik saja. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kami berkonflik dengan orang lain. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kami boleh menjadi penengah bagi orang-orang, sahabat kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami yang sedang di dalam perselisihan ataupun di dalam pertengkaran maupun di dalam konflik. Jadikan kami para pembawa damai-Mu. Biarlah jika sebentar kami hendak merenungkan firman-Mu, Allah Roh Kudus beri kami hikmat pengertian supaya kami boleh memahami isi kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Nah adik-adik semuanya, mari persiapkan Alkitab kita. Pada minggu hari ini kita punya tema yang luar biasa. Menarik sih, mungkin jarang ya kita dengarkan, yaitu Sun Sukos. Nah ini bahasa yang agak asing ya di telinga kita. Sun Sukos si mediator. Kita akan membaca ayat Alkitab dari kitab Efesus 4 ayat yang kedua sampai dengan ketiga. Bu Yesi akan bacakan buat kita semuanya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dengan saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Sangat singkat sekali anak-anak ya ayat Alkitab dari kitab Efesus 4 ayat yang kedua sampai dengan ketiga ini ya. Apa sih yang Tuhan inginkan? Jadi suatu hari anak-anak terjadi sebuah perselisihan yang sangat tidak mengenakkan antara dua orang. Nah, ketika kita menghadapi, mungkin ketika kita ini bergaul dengan banyak orang, kan kita pasti bergaul dengan banyak orang dengan berbagai karakter ya anak-anak. Pasti di sekolah kalian, tetangga kalian, teman bermain kalian dimanapun berada, pastikan ada yang suka jahil, betul nggak? Iya sama, teman Bu Yesi juga ada yang suka jahil ya kan. Terus ada lagi juga karakter teman kita atau sahabat kita juga yang mungkin orangnya terlalu tenang, orangnya kalau diajak bicara nggak ngerespon, pasif sekali. Ada nggak yang kayak gitu? Nyebelin gitu ya. Kita ini sudah aktif bicara, ngajak ngobrol, dianya mungkin responnya biasa-biasa aja, gitu ya ada anak ya. Dan ternyata berbagai karakter yang dimiliki oleh orang-orang di sekitar kita itu tidak jarang memicu sebuah perselisihan atau pertengkaran di dalam relasi kita bersama dengan orang lain, baik itu dengan teman, baik itu dengan keluarga. Ayo, siapa yang di rumah suka sama kakak adiknya suka bertengkar ribut? Wah, ada yang ngaceng loh ya, ada yang angkat tangan tuh, jujur dia ya kan. Iya anak-anak, itu hal yang wajar, itu hal yang biasa. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi di sekitar kita, di sekeliling kita, mungkin ada orang-orang yang sedang berselisih.
Ya, mungkin bukan kita yang sedang berselisih karena kita orang anak-anak yang baik gitu ya. Wah, hebat ya. Anak-anak GKI Kediri, anak-anak Tuhan, semuanya jempol dua ya. Tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa nanti suatu saat pasti juga akan ada orang-orang yang berselisih di kanan kiri kita. Bahkan mungkin di tengah-tengah keluarga kita juga. Nah, terus apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan ketika menyaksikan ada terjadi pertengkaran? Oh piye sih kalau ada temanku yang cekcok, ada teman-temanku yang bertengkar, biasanya aku suka olok-olok, syukurin, gitu nggak sih? Hah? Ada yang begitu? Oh no, jangan ya anak-anak ya. Wah nggak boleh. Ketika ada teman-teman yang kita bertengkar, mungkin malah sampai berkelahi secara fisik, ya kan? Atau mungkin malah olok-olokan ya, saling membuli satu dengan yang lain mungkin ya. Mereka saling mengejek satu dengan yang lain. Apa yang kita lakukan? Kita memihak salah satu, kita memihak yang A, atau kita memihak yang B, atau kita ada di tengah-tengah mereka dan kita menjadi pendamai buat mereka, menjadi seorang mediator. Nah, pagi ini kisah tentang yang kita bahas sama-sama tentang Sun Sukos ini juga hal yang sama. Ketika Rasul Paulus sedang melayani Tuhan, ternyata juga berjumpa dengan orang-orang yang sedang berselisih. Nah, kenapa Sun Sukos atau orang yang membersamai oleh Paulus di dalam pelayanannya, yang menjadi sahabat bagi Paulus untuk pelayanan, itu ditunjuk oleh Paulus untuk menjadi penengah ketika menjumpai ada orang yang sedang berselisih. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang Sun Sukos ini anak-anak? Yang dilakukan oleh seorang Sun Sukos, dia tidak berpihak kepada salah satu pihak yang sedang berkonflik atau berselisih. Terus apa yang dilakukan? Nah, seperti tadi yang Bu Yesi bilang, mungkin suatu saat anak-anak juga akan menjumpai, mungkin ada sahabatmu si A dan si B sedang bertengkar, diam-diaman, mereka tidak saling menyapa, bahkan mungkin mereka di antara mereka ada yang saling dendam. Kalau ketemu rasanya kepengen ribut, kepengen bertengkar begitu ya. Ada nggak sih orang-orang seperti itu? Oh ada banyak ya, bahkan ya di gereja ada nggak? Oh ada juga anak-anak, jangan salah ya. Di gereja nggak selalu kumpulan orang-orang baik semua kan, karena kita datang dari banyak latar belakang, ada perbedaan karakter, ada perbedaan gaya hidup, ada banyak sekali perbedaan yang itu bisa menjadi pemicu konflik. Dan ternyata yang dialami Paulus juga sama anak-anak. Saat itu ketika Paulus melayani juga menjumpai berbagai orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda, dan akhirnya menjumpai ketika ada yang berkonflik, apa yang dilakukan Paulus? Mungkin si A kan laporan nih, Paulus, ini loh orang itu si B itu menjengkelkan, sudah musuhi dia aja, kamu bolo aku aja, kamu berteman sama aku tapi kamu gak mau, jangan berteman sama dia. Wow, si Paulus mendengarkan laporan si A. Nah, bagaimana dengan si B? Si B juga berkonflik nih, laporan juga sama Paulus. Paulus, jangan berteman sama si A. Si A itu juga buruk dan melakukan banyak kesalahan misalnya. Nah, Paulus akan mengalami sebuah dilema. Dilema itu apa? Dilema itu sebuah pemikiran yang sulit untuk memilih mana yang harus dipihaki, atau antara A ataukah yang B. Mau milih yang ini atau milih yang itu. Pernah gak kita ada di situasi seperti itu? Ketika ada teman-teman kita yang sedang berkonflik, mungkin ada juga kita mengalami di tengah keluarga kita, antara mungkin kakak sama adik kita ribut, terus kita yang ada di tengah-tengah harus seperti apa? Nah, Sun Sukos ini anak-anak ditunjuk oleh Paulus untuk apa? Untuk melerai pertikaian mereka yang sedang berkonflik. Kenapa si Paulus mempercayai Sun Sukos ini? Karena Sun Sukos itu seperti karakter yang disebut oleh Efesus tadi. Kita baca sekali lagi ya ayat bacaan kita dari kitab Efesus 4 ayat 2 sampai dengan yang ketiga. Dikatakan apa? Hendaklah kamu selalu, pertama apa anak-anak? Rendah hati. Yang kedua, lemah lembut. Yang ketiga, sabar. Ini 3 karakter yang amat sangat sulit ya anak-anak ya. Artinya kita bisa nggak menjadi hamba pada orang lain?
bahkan pada orang yang sangat kita benci, pada orang yang sangat tidak kita sukai, pada orang yang sangat menjengkelkan hati kita, rasanya udahlah stop, gak kepengen ketemu dia lagi gitu ya. Nah itu yang dialami orang yang sedang berkonflik. Orang yang sedang bertengkar akan merasa relasi mereka itu sudah tidak perlu lagi bersentuhan. Mereka kepengennya saling tidak menyapa, mereka ingin saling tidak bersentuhan lagi. Kalau perlu tidak lagi ketemu. Nah itu orang yang sedang berkonflik anak-anak. Tetapi Tuhan mengingatkan kita dengan 3 karakter tadi ya, supaya kita semua apa? Rendah hati. Rendah hati untuk apa? Untuk meminta maaf terlebih dahulu. Di luar mana yang salah atau yang benar, namanya orang berkonflik anak-anak, orang-orang bertengkar itu pasti akan selalu ada yang merasa egonya benar. Tetapi mungkin juga yang sebelah A juga merasa dia benar, si B juga merasa dia benar. Nah, kalau semuanya merasa benar, siapa yang harus ngalah supaya ada titik temu dan relasi terjembatani kembali? Mungkin mereka masing-masing egonya sama tingginya, sehingga perlu seorang mediator yang berdiri di tengah-tengah antara si A dan si B tadi untuk mempertemukan kembali, untuk memperdamaikan kembali. Nah itulah tugas dari Susukos ya. Nah, semoga Biasi tidak salah sebut nih ya, Sunsugos betul. Karena Sunsugos inilah yang dipercayai oleh Paulus untuk apa? Menjadi mediator, untuk menjadi penengah di antara orang yang berkonflik. Tidak berpihak pada salah satu, tidak hanya berpihak kepada si A, tidak berpihak kepada si B. Karena apa? Karena tujuan dari Sunsugos untuk memperdamaikan yang berkonflik ini supaya mereka saling rendah hati. Yang kedua apa? Supaya mereka memiliki hati yang lemah lembut. Dan yang terakhir, mereka mau sabar. Orang yang dengan 3 karakter ini, rendah hati, lemah lembut, dan sabar, pasti adalah orang-orang yang rela merobohkan egonya, rela merobohkan segala benteng keakuannya. Meskipun dia benar, tetapi dia dengan rendah hati mau minta maaf duluan, meskipun dia tidak bersalah. Kenapa? Karena orientasi orang yang mau rendah hati, mau mengalah, mau sabar, mau lemah lembut adalah karakter orang-orang yang mau mencontoh karakter Kristus, menjadi hamba bagi sesamanya. Mudah gak sih? Gak mudah anak-anak. Bu Yesi ngalami itu gak? Mengalami. Tetapi ketika Tuhan terus mengajarkan kita, kalau kita tidak bisa mengampuni sesama kita, bagaimana dosa kita bisa diampuni Tuhan? Ya enggak anak-anak? Nah, kadangkala kita butuh seorang mediator, kita butuh seorang penengah yang memperdamaikan ketika kita berselisih dengan orang lain, atau kita menyaksikan orang lain berselisih. Itu kita ini di posisi mana? Kalau bisa di posisi tengah, jangan berpihak ke kanan atau ke kiri, memilih salah satu pihak. Karena Tuhan ingin kita menjadi pembawa damai di antara orang-orang yang sedang berselisih, di antara orang-orang yang sedang berkonflik. Ayat yang ketiga dikatakan apa? Biasa lanjutkan. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Nah inilah tugas dari Sunsugos anak-anak ya. Tugas dari Sunsugos menjadi pembawa damai, pembawa sukacita bagi orang-orang yang berselisih. Nah, peran itu sama Rasul Paulus dimaksudkan supaya mengingatkan kembali akan jati diri kita sebagai anak Tuhan. Tuhan pun sendiri datang ke dunia untuk menebus setiap dosa kita, padahal kita tidak layak untuk ditebus. Tuhan mau merobohkan egonya. Tuhan yang suci, Tuhan yang maha kudus, mau menjadi tidak kudus, mau menanggung segala dosa kita, dan kita diperdamaikan dengan Allah Bapa supaya hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini? Entahkah kita di gereja, entahkah kita di sekolah, entahkah kita di keluarga kita, entahkah kita ketika bergaul dengan banyak orang, dimanapun kita berada, sudahkah kita menjadi para pembawa damai yang membangun relasi yang rusak di antara rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita, keluarga-keluarga kita? Ataukah sebaliknya,
Seringkali kita justru menjadi batu sandungan buat orang lain dengan tutur kata kita, dengan perilaku kita, perbuatan kita yang tidak menyenangkan, sehingga berakibat apa? Berakibat orang-orang yang mengenal kita menjadi tidak mau lagi mengenal Kristus. Bisa nggak kayak gitu? Bisa loh anak-anak ya. Anak-anak, ketika kita ini menjadi anak-anak Tuhan, kita ini adalah kitab terbuka yang dibaca oleh sesama kita. Baik atau buruk karakter kita itu dilihat, dievaluasi, menjadi cermin oleh sesama kita. Kalau orang-orang menganggap hidup kita pembawa damai, pasti orang-orang yang bertemu kita selalu datang dengan sukacita, bahagia bertemu dengan kita. Tapi sebaliknya, ada orang-orang bahkan anak Tuhan, bahkan pelayan Tuhan sekalipun bisa menjadi batu sandungan buat sesamanya. Bisa anak-anak, dengan tutur katanya yang tidak membawa berkat, dengan sikap perilakunya yang tidak membawa berkat, tidak mendatangkan damai sejahtera, malah menjadi pergunjingan, menjadi batu sandungan, dan tidak membawa perdamaian bagi sesamanya. Ada anak-anak. Nah, untuk itu mari kita bercermin bagaimana hidup kita hari ini. Sudahkah kita menjadi para mediator yang ketika ada orang berselisih, kita boleh berperan seperti Sun Sukos, sahabat-sahabat rohani bagi sesama kita yang memperdamaikan relasi-relasi yang sedang rusak hari ini. Sudahkah kita juga bisa menjadi pembawa damai di setiap tempat yang kita kunjungi, di setiap tempat yang kita boleh berjumpa dengan banyak orang? Sudahkah kita membawa damai sejahtera Allah bagi sesama kita? Kiranya hari ini anak-anak semuanya kita boleh bertekad, kita mau berkomitmen menjadi anak-anak Tuhan yang selalu pembawa damai dimanapun kita berada. Kita teladani sikap Sun Sukos, orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi para mediator, penghubung, pemerdamai banyak relasi yang rusak, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui kehidupan kita. Meskipun kita masih anak-anak, meskipun anak-anak masih kecil, bisa nggak kita menjadi pembawa damai? Bisa anak-anak. Dengan cara bagaimana? Mari di saat situasi tidak baik di lingkungan kita, biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan memberi kita kekuatan, kita dimampukan bisa membedakan manakah yang baik dan yang tidak baik. Kalau ada yang tidak baik, biarlah kita boleh menjadi mediator yang bisa membawa sukacita dan damai sejahtera, memperdamaikan orang-orang yang hidupnya sedang tidak damai atau di dalam perselisihan. Bisakah kita menjadi para Sun Sukos anak-anak? Tentu bisa. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah anak-anak, kita akan membaca ayat hafalan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Matius 5 ayat yang ke-9. Bu Yesi akan bacakan buat kita kalau anak-anak sudah menemukan ayatnya. Mungkin ada di handphone mama papa atau di Alkitabnya. Yuk baca sama-sama bersama dengan Bu Yesi ya. Oke, Bu Yesi bacakan dari kitab Matius 5 ayat yang ke-9. Ini adalah ayat hafalan buat kita semuanya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Itu luar biasa anak-anak ya. Kita akan disebut anak-anak Allah ketika kita bisa membawa damai dimanapun kita berada. Selamat menjadi para mediator damai. Selamat menjadi Sun Sukos yang dipakai Allah untuk menjadi mediator, pembawa damai dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Marilah adik-adik kita bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan setiap hari dengan memberikan persembahan terbaik kita dengan diiringi pujian Ku Beri Persembahan.
kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat-Mu melalui orang tua kami telah memberikan persembahan terbaik kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini supaya bisa berguna bagi teman-teman kami, orang sekitar kami, dan berguna untuk gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, Kak Nanda mengajak untuk semua adik-adik yang telah menonton video ini untuk sama-sama mengasihi saudara kita, mengasihi semua orang yang ada di sini. Karena di dalam Kristus kita semua bersaudara. Kita pujikan, dalam Kristus kita bersaudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami juga bisa mengaplikasikan apa yang telah tersampaikan melalui firman kami. Kami lebih jauh mengasihi dan kami mau berdamai dengan setiap orang. Terima kasih Tuhan, kami telah mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.